Pak Kodolak serang Pak Gubernur. Pak Gubernur, kenapa Pak? Ya, kita kan hidup pernah naik mobil ini juga. Sebenarnya secara undang-undang nih melanggar, nggak boleh naik mobil bak. Tapi kan sebentar lah. Berbagi rezeki. Ya Pak Wali Kota. Siap. Wah, mantap naik mobil. Bak terbuka. Pak Bupati. Siap. Siap. Ini kaget juga kita di sini. Bak. Walah, wong Cirebon. Ya saya ke sana bareng Pak Luki Hakim. Bareng Pak Wali. Tuh. Siap. Cirebon ya. Ini kota. Kota. Ini kota Cirebon. Ini jalannya jalan nasional. Jalan nasional. Nanti dari Balai Jaya Dewata sampai ke sana nanti trotoarnya saya rapiin. Oh, siap. Biar kinclong, karena tahu Pak Wali Kotanya nggak punya duit. Lagi susah ya. Lagi susah. Iya, lagi susah. Tuh, ini bosnya. Dulu yang punya mobil bak di desa tuh orang paling kaya. Waktu saya tinggal di kampung, sampai sekarang tinggalnya di kampung. Masih jauh ini. Ya, dekat. Kata jauh. Cirebon dari Dodo. Menuju tempat persiapan kirap Mahkota Binokasi Sang Yang Pakai di kota Cirebon. Naik dolang. Ini adalah rangkaian perjalanan sebenarnya dihitungnya yang terakhir pada kegiatan Napak Tilas Pajajaran Kirap Mahkota Binokasi. Nanti malam minggu kita akan mengikuti kegiatan di Bandung Kirap Mahkota Binokasi keliling kota Bandung. Malam Seninnya memang ada internal, kita ada drama kolosal. Yang paling utama bukan untuk membangun cerita masa lalu, tetapi yang disampaikan adalah membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini ngomongin masa depan, nggak ngerti sejarah masa lalu. Banyak orang juga yang hanya cerita masa lalu, tidak mau bicara masa depan. Saya mengambil dua-duanya. Masa lalu adalah histori, masa lalu adalah filosofi, masa lalu adalah ideologi, masa depan adalah tantangan yang harus diwujudkan. Tak ada negara besar yang besar negaranya menjadi kekuatan besar dan terbesar negara yang tidak terikat terhadap masa lalunya. Hari ini kita bisa melihat ada negara yang begitu kokoh di embargo 42 tahun tapi tidak sedikit pun berduming. Kenapa? Dia punya historical, punya emosional, dan punya sebuah cerita yang membangun heroisme bangsanya untuk menghadapi tantangan yang makin besar. Jawa Barat itu punya kekayaan budaya yang luar biasa. Bukan hanya cerita kesenian, tetapi kita pun juga punya cerita. Banyak orang yang bercerita Pajajaran itu mimpi, Pajajaran itu fiksi, Pajajaran itu karangan para pujangga. Karena kebanyakan mengambil cerita sejarah dari cerita pantun Pajajaran. Tetapi Pajajaran itu adalah fakta. Faktanya apa? Bukan hanya batu tulis, bukan hanya mahkota binokasi, tapi sampai hari ini masih berdiri kokoh. Gapura-gapura, keraton-keraton, keturunannya masih ada, genetikanya masih ada, nyalurnya ke Prabu Siliwangi, artinya Pajajaran itu memang ada dan tidak akan pernah pudar dimakan oleh zaman. Saya Mantap. menangis karena ketika saya menjabat wakil bupati tahun 2003 di Purwakarta pada usia 30 tahun, usia batas minimal menjadi seorang wakil bupati, saya mulai membangun narasi tentang Pajajaran.
Saya membangun cara berpikir bagaimana membangun daerah itu dengan kekuatan Tritangtu Dibuana, Rama, Resi, Prabu. Kalau dalam bahasa Sundanya Rama, Resi, Ratu. Gunung kudu akalian, lengkok kudu balongan, lebak kudu sawahan. Sebab berpikir filosofi tentang tata ruang daerah, Capek tata mungkin. kelola pembangunan yang berbasis ekologi yang menurut orang Kementerian Agama disebutnya teoekologi. Kemudian waktu itu saya mendapat serangan tentang apa? Kemusyrikan, kembali ke zaman batu, ketinggalan zaman, cara berpikir yang setiap hari diserang oleh berbagai orang. Saya sempat beberapa kali diperiksa Polda Jabar, beberapa Sampai kali diperiksa loh. secara terus menerus karena saya dianggap sesat cara berpikirnya. Padahal saya lagi memperjuangkan bahwa tidak ada kemajuan dengan kehancuran. Kemajuan hanya akan dibangun dengan kehidupan. Kehidupan itu adalah pembangunan itu harus menghidupkan, bukan mematikan. Karena harus menghidupkan, maka dalam kaidahnya disebut dengan pembangunan berkarakter papat kalimat tunggal, yaitu pembangunan manunggalnya manusia dengan tanahnya, dengan airnya, dengan udaranya, dengan cahayanya, yang itu melahirkan ajaran Tritangtu Dibuana, papat kalimat pancer, yang di Bali disebutnya Trihitu Karana. Kerangka itu yang terus saya perjuangkan sampai saya menjadi bupati. Saya mulai punya kewenangan untuk membangun karakter itu. Maka saya membangun hamparan alun-alun, namanya alun-alun Pasanggerahan Pajajaran, itu dengan lambang mahkota Binokasi, dengan gapura malam. Iya, enak ya, didengar deh guys, didengar. Lister. Papua. Saya menulis lagi tentang Enak ngomongnya. Gapura Indung Rahayu. Saya menulis lagi tentang Gapura Tritangtu, Iman, Islam, Ihsan. Banyak orang yang tetap tidak mengerti. Maka saya terus mengusung gagasan, ancaman sangat banyak. Saya pernah dikejar oleh 10 orang menulis pedang di Garut mau dibunuh. Rumah saya dilempari pakai batu Ya karena Allah. saya sampai trauma karena Ya Allah. sekolah itu di mana-mana bersebaran. Wanted Dedi Mulyadi, Ya Allah. Dajjal Sunda. Ya Allah. Apakah saya mundur? Tidak. Saya terus memiliki keyakinan bahwa pembangunan yang memiliki watak ideologi akan melahirkan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang tidak usah dibeli, tapi masyarakat yang tersadarkan. Dan saya katakan bahwa usung tema kebudayaan dalam politik, alhamdulillah, saya selalu memenangi pemilu dengan suara yang sangat tinggi. Luar biasa. Mantap. Artinya, jangan pernah ada keraguan pembangunan mengusung tema dari kampungnya sendiri. Di antara peradaban Sunda yang masih tersisa tentang pluralisme, yang masih tersisa Keren, Bos. Pidatonya keren, tanpa kertas, tanpa skrip. antara Islam, iman, Islam, ihsan, antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Wilayah yang sangat terbuka itu adalah Cirebon. Oh, Di Cirebon. Cirebon tidak pernah terdengar kalimat musyrik. Di Cirebon tidak pernah terdengar kalimat kafir dan mengkafirkan. Di Cirebon menjadi terbuka antara pemahaman agama, pemahaman sejarah, dan pemahaman alam. Maka Cirebon sesungguhnya adalah mini pluralisme Indonesia. Mantap. Cirebon mengajarkan tentang Islam inklusif. Siapa? Kenapa itu terjadi? Karena disinilah yang original tentang ajaran kewalian. Disinilah wali mengajarkan tentang jati diri. Maka wali memilih Sunan Gunung Jati kalimat Sunan Gunung Jati dibanding nama lain. Maka masih ada Kaget ya. kalau di media sosial itu sering sekali diolok-olok, dan saya membangun tajuk diri namanya ketika saya berakhir di bupati. Kemudian saya membuat adzan sama. Kaget. Kemudian masjidnya
bernama Cipta Rasa. Cipta. Apa itu artinya? Bertuhan, bertauhid dengan bahasa kita, bahasa cipta, dan puncaknya adalah di sini. Proklamasi kemerdekaan. Maka bertauhid dengan menggunakan Amin. ini, maka akan punya karya dan Luar cipta. biasa ya. Kalau ngomong Karena Bapak punya tuh karya, enak punya bisa. cipta, maka bertauhid melahirkan peradaban. Nah, Apa yang saya impikan tentang Jawa Barat adalah bangkitnya sebuah peradaban. cakep. Mantap. Maka bangkitnya sebuah peradaban, napak tilas Pajajar harus ada bekas jejak-jejak peradaban. Saya menemukan banyak sekali jejak peradaban. Maka kegiatan ini bukan kegiatan seremonial, bukan kegiatan historikal, tapi kegiatan masa depan. Saya sudah menulis program yang mesti dilakukan. Setiap jejak yang saya tinggalkan di sebuah kota, di sebuah daerah, nanti akan menjadi peradaban masa depan. Cakep. Maka Mantap, mantap, mantap. setiap Cirebon pergi juga. dimanapun, mata saya tidak pernah berhenti memandang. Dengekan guys. Pasti ingin melakukan perubahan. Saya dapat cerita. Apa itu? Kunjungan ke Keraton Cirebon itu rata-rata sehari balik. Kenapa orang sehari balik? Iya. Dia hanya mengunjungi Kalau keraton, dulu ya. tapi matanya tak bisa lagi memandang Cirebon. Iya. Atmosfernya terlalu panas. Suasana historikal, suasana sosial, dan suasana cinta kasihnya hilang. Maka saya ngajak pada bupatinya dari dulu, wali kotanya, mari kita gunakan cinta. Bagaimana menggunakan cinta? Maka di Kerawang, dari Syekh Kuro sampai ke tempat pemberangkatan di Karangpawitan itu kemarin, saya menyebut nanti akan saya bangun pelataran cinta. Di Bogor saya juga akan membangun pelataran demokrasi. Amin. Maka tahun depan Copet. di Cirebon, dari sejak nanti tadi saya berangkat sampai sini, nanti akan saya bangun pelataran Copet deui, copet deui. Amin, makasih Pak. Saya akan tata itu dengan rapi dan dengan cinta. Tuh dibangun apa tuh Gak tadi boleh barusan? lagi ada sampah bertebaran. Oh, sampah. Gak boleh lagi, iya, ada ketumbuhan. Sebentar ini saya lagi bicara. Ada waktunya. Kemudian saya orang yang sampai hari ini menatap mahkota Bina Kasih itu enggak mau. Karena air mata saya selalu jatuh. Saya tak ada keinginan apapun kecuali legacy ketika memimpin, bahwa ketika Dede Mulyadi memimpin dengan spirit Pajajaran, nanti Kasepuhan, Kacirebonan, Kanoman, Kaprabonan, semuanya harus tertata rapi seperti masa lalu. Mantap. Gak usah lagi hanya bicara anggaran provinsi. Gua Sunyaragi Pak, gua Sunyaragi Pak, jangan ditinggalin. Bantu berpartisipasi. Gua Pak, gua Sunyaragi Pak. Kenapa? Tempat kelompok yang The Gang. Kalau keraton ini tertata rapi, jalan-jalannya bersih, trotoarnya terbentang indah, sungai-sungainya jernih, kemudian antara sungai dengan keraton bersambung lagi dengan laut, maka peradaban akan terbangun, maka rakyat kita akan menjadi rakyat yang terhormat. Tidak lagi mengemis bangkuan dalam setiap waktu, tidak lagi rakyatnya kelihatan musuh dan penuh di Mantap. martabat sebagai bangsa, sebagai warga. Bali tegak berdiri, Jogja tegak berdiri, kenapa tidak besok Cirebon berdiri tegak dan gagah. Saya boleh cerita, saya lama berimajinasi, yang ada hanya di situ rakyat yang saya minta bersih hidupnya. Hari ini homestay-nya full dalam setiap hari.
miliaran uang berputar. Betul. Walaupun apa? Kita berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat apa? Masyarakat hari ini perlu saya kritik. Apa? Lebih senang berdagang daripada menyapu. Nah, bener mikir tuh. Yang hanya Dagang. untuk mencari duit tidak akan pernah ada berkah. Iya. Kenapa? Pada dorong saya. Anda jualan di situ, tapi Anda tidak mau memungut sampah, Anda tidak mau bersih, Iya. Anda menangis. Kenapa? Oh, mengaku bertuhan pada Allah, sujud pada Allah. Tapi yang menjadi jalan, engkau berusaha, engkau hinakan dalam setiap waktu. Iya, Kau betul. kencingi, kau hinakan. Tapi kalau tempat yang dijualnya dibersihkan, salurannya dibersihkan, maka kalimatnya adalah Alhamdulillah Rabbil alamin. Kenapa bangsa kita tidak maju? Kenapa tidak maju? Eksploitatif. Pemimpinnya eksploitatif dari jabatannya. Rakyatnya juga sama, eksploitatif dari tempat usahanya. Tidak ada jiwa pengabdian. Ciri mengabdi itu adalah memelihara, merawat dan menjaga. Maka itu, Anda bayangkan, ini cara yang berpikiran Pak Wali. Kalau semua daerah bersih, mohon maaf, ini akibat. Maka hotel di Cirebon Udah tahu kepadatan kayak gini, rumah makan dompetnya berputar. hilang, KPK ngadunya berputar. sama panitia. Uang berputar. Seharusnya itu harus pada mawas diri, Uang yang jaga diri, barang bawaan. pembangunan. Ini hilang pada heboh, minta tolong ke Bapak. Ini udah dimanain, nggak tahu. Kan copetnya juga nggak mungkin naikin dompet. Pak ini dompetnya, Pak ini dompetnya kagak mungkin. Sangat ketat terhadap penambangan. Kenapa? Gak ada daerah yang maju karena penambangan, gak ada. Silahkan cek di Cirebon, daerah yang batunya diambil setiap hari, pasirnya diambil setiap hari. Gak ada yang kaya, hanya beberapa orang, tapi warga sekitarnya menderita. Betul, betul, betul Pak. Kemiskinan terus, dan ketika ada bencana, Iya, betul, Pak. semua. Betul, Pak. Gunung yang Cirebon roboh ketika bencana, pengusaha yang tidak membantu. Iya. Tetapi ketika merawat, menjaga, pertanyaan saya, Jogja yang setiap hari orang datang karena ada keraton kemudian nginep di hotel, Jogjanya utuh nggak? Duitnya datang terus nggak? Bali utuh nggak? Betul. Duitnya datang terus nggak? Datang alir. Daerah yang ditambang, daerahnya utuh tidak? Tidak. Growak. Makin lama itu makin perempuan yang menjaga kehormatan Iya, dirinya, betul. maka dia terhormat sepanjang masa. Betul. Tapi perempuan yang menjual dirinya umur 35 tahun sudah tak berharga. Iya, betul. Pulang jam 2 disebutnya jatohan, 50.000 nggak ada yang nembak. Ada. Ini prinsip. Saya jadi pemimpin bukan hanya teknokrasi, tapi saya ngajarin filosofi. Teknokrasi, tapi saya ngajarin filosofi. Dan di kita banyak rakyat yang belum mengerti. Iya, Pak. Termasuk orang yang merasa Banjir, Pak. pinter ketika di gedung sate. Pemda Provinsi Jawa Barat membuat gapura Candi Bentar, ributnya luar biasa. Tapi ketika dibuat bangunan gaya barat, semuanya tak ada yang bicara. Ini ciri. Untuk itu saya sampaikan sekali lagi, saya bertanggung jawab terhadap seluruh pembangunan wilayah keraton yang ada di Cirebon ke depan. Dengan satu catatan, siapapun ingin merawat dan memelihara bukan jual. Kita bukan menjual keraton, tapi kita merawat keraton. Kita bukan menjual makam, tapi kita merawat makam. Dengan merawat, orang yang merawat pasti mendapat berkah dan hikmah. Tapi uang bukan tujuan kita, pendapatan bukan tujuan kita,
tujuan kita adalah menjaga dan memelihara. Sudah, itu yang kita lakukan. Saya ini orang yang sangat mencintai tanah Sunda. Saya orang yang sangat menghormati leluhur Sunda. Waalaikumsalam. Saya orang yang menggunakan Warahmatullahi filosofi wabarakatuh. Sunda, dan saya orang yang melangkah dengan hierarkinya orang Sunda, yaitu agama dan negara satu kesatuan. Apa itu? Karukuk bukun disukun, negara ditata, agama dijaga, tritangku dibuat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga ini adalah spirit. Saya ingin orang Cirebon punya spirit. Pak Wali, Cirebon nggak boleh lagi ada tramadolan. Iya. Saya tahu Cirebon tawurannya tinggi, orangnya tinggi. Mohon maaf, Bapak Anton Kalian, Ketua Majelis Adat. Mohon maaf, anak-anak muda yang dari kalangan menengah ke bawah itu tiap hari minum obat, motor-motoran, berkelana. Saya paham. Untuk itu, rubahlah sudah kalau ingin jadi tuan di negerinya sendiri. Sebentar lagi tumbuh ke pariwisataan, sikap mentalnya harus dibangun. Kita harus belajar dari daerah di Jogja, belajar aja, tidak ada masalah. Apa itu? Kalau naik beca di Jogja, keliling, ayo mas cari batik, cari babi apa tok, keliling. Ketika turun ditanya, berapa ini ongkosnya? Tukang becanya jawab, terserah jenengan. Iya. Terserah jenengan. Tadi sore saya naik beca, Bos. Nggak ada preman parkir, nggak ada calo, semua orang ramah, terserah jenengan. Aku pengen orang Cirebon itu nanti begitu. Iya tadi sore Pak saya begitu Pak. Saya tadi sore Pak. Kalimat terserah jenengan itu kalimat Sama Bu Airin besar. begitu, Pak. Artinya terserahlah karena aku sudah berserah. Mau dikasih monggo, nggak dikasih nggak apa-apa. Apa yang terjadi dengan kalimat itu? Bayar ongkosnya jauh lebih besar. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ya, mohon maaf mengganggu, ada kemacetan. Pada siap-siap jalan. semuanya siap-siap guys mau maju, meringsek maju. Kerja. Saya akan terus berikan perhatian pada masyarakat. Saya akan terus membela rakyat dalam setiap waktu, dan seluruh aktivitas saya setiap hari selesai. Dan nanti kan ada penataan kota tahun depan. Nanti kelurahan ditata, kalau di kota ditata rapi sampai gang-gang kecil. Mantap. Saya pengen nanti di Cirebon Pak, di ganggangnya dibikin gapura kayak gini, sudah peninggalan peradaban. Kemudian gapura yang nggak terurus dibersihkan segera. Dicat kembali. Mantap. Betul Pak, setuju Pak. Kembalikan kewibawaan kota Cirebon. Siap? Siap. Siap? Siap. Saya percaya pada Pak Wali Kota.